Haleluya, shalom. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita akan mulai ibadah digital kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah digital kami di rumah kami masing-masing. Kau berkati dimanapun kami berada, kiranya penyertaan-Mu selalu ada dalam setiap kami. Dan Kau berkati ibadah kami pada pagi hari dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kau yang beracara menyertai setiap kami Tuhan Yesus. Dan kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu ya Tuhan pada hari ini. Kami masih boleh ada ya Tuhan. Dan kami mau menyerahkan setiap harapan kami ke dalam tangan-Mu. Sebab Engkaulah sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Yesus, kami serahkan segala kepada-Mu. Bukan dengan kekuatan tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Makanya Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami telah menaikkan setiap puji-pujian kami
Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kau tutup bungkus beliau, Kau berkati ya Tuhan dengan karunia-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan boleh menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan semuanya ya Tuhan dalam tangan-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Persembahan dan persepuluhan rekening Bank Sentral Asia atas nama Ade Esther Wahyuni 739 07 36 341. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali walau dalam media online. Dan hari ini sama-sama kita akan belajar mengenai firman Tuhan, di mana minggu lalu kita telah merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Dan di hari Minggu ini kita akan sama-sama belajar dan menggali firman Tuhan lebih lagi. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Thomas, seorang yang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Ayat 25. Maka kata murid-muridnya yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita telah merayakan kebangkitan Yesus, dan hari ini kita akan belajar dari seseorang yang namanya Thomas, di mana Thomas ini adalah salah satu dari ke-12 para rasul. Dan ketika Yesus menampakkan diri yang pertama kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada di situ, Bapak Ibu Saudara. Lalu ketika beberapa hari setelah itu, Thomas berkata kepada murid-murid yang lain bahwa dia tidak percaya sebelum melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum mencucukkan jari ke dalam bekas itu, dan mencucukkan tangan ke dalam lambungnya. Seringkali kita Bapak Ibu Saudara sebagai anak Tuhan, mungkin kita seperti Thomas yang tidak mempercayai Tuhan dengan kuasanya yang dahsyat. Dan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebenarnya siapa sih Thomas tersebut? Thomas termasuk dalam 12 para rasul. Ketika di dalam Injil Yohanes ayat 11 sampai ke 16, Injil 11, Yohanes 11 ayat yang ke-16 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata pada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Peristiwa ini peristiwa tentang Lazarus dibangkitkan. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca perikop 11 dalam Yohanes 11 ini, bisa baca bagaimana Thomas punya keberanian dan bilang, mari kita pergi bersama-sama supaya mati dengan Yesus Kristus. Thomas yang disebut dengan Didimus mempunyai inisiatif ketika Yesus dilarang oleh murid-murid yang lain untuk kembali ke kota tersebut. Tetapi Thomas punya pemikiran yang lain, berbeda dengan murid-muridnya tersebut. Dan Thomas ini pun di dalam Yohanes 14 ayat yang kelima, Injil Yohanes 14 ayat yang kelima, saya akan bacakan. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Judul perikop ini adalah Rumah Bapa. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyaklah tempat. Lalu dengan polosnya, Thomas bertanya atau berbicara kepada Yesus dalam ayat yang kelima, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas selain orang yang berbeda dengan yang lain, Thomas pun punya rasa polos. Dan ketika itu Thomas bertanya, kemana Yesus pergi? Di dalam Injil Yohanes ini, yang tadi pertama kita sudah baca di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24. Yohanes 20 ayat 24 bicara tentang Thomas yang tidak percaya. Ketika Yesus kali pertama menunjukkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak berada di situ.
Lalu Thomas tidak percaya dan bilang kepada murid yang lain, "Aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke jari tangannya, ke tangan Yesus dan ke lambungnya Yesus." Kekristenan kita seringkali kita meragukan kuasa Tuhan. Kekristenan kita seringkali tidak percaya akan kuasa Tuhan. Thomas adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang 24 jam yang berhari-hari bahkan bertahun-tahun mengikuti pengiringan Yesus. Setiap hari melihat mukjizat kuasanya Yesus. Tapi apa yang terjadi? Thomas tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Nah, seringkali sudah puluhan tahun kita percaya Yesus, tapi kita meragukan kuasanya Yesus. Terlebih di zaman seperti sekarang ini, dalam kondisi seperti ini, seringkali kita bertanya kepada Tuhan. Seringkali kita meragukan kuasa Tuhan. Seringkali kita meragukan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, lewat firman Tuhan yang kita telah baca, kita mau sama-sama belajar bagaimana percaya penuh kepada Yesus Kristus. Saya akan bacakan dalam Matius 6. Injil Matius 6 ayat yang ke-25 sampai 34. Judul perikopnya adalah hal kekhawatiran. 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu lebih jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara bisa baca kelanjutannya tentang hal kekhawatiran di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 ini sampai ayat 34. Akan ada lagunya yang bilang seperti ini. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Kita sering menyanyikan lagu ini, bahkan kita sering baca firman Tuhan seperti ini mengenai hal kekhawatiran. Tapi terkadang kita seperti Thomas, meragukan kuasanya Tuhan. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Bagaimana pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita merasakan pemeliharaan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita percaya kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus mengetahui. 1 Raja-Raja 17 dalam Perjanjian Lama. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Perhatikan kata kuncinya adalah ketahuilah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, bagaimana cara kita bisa mengetahui, bisa percaya kepada Tuhan? Yang pertama adalah mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah sumber segalanya. Jangan sampai iman kita seperti Thomas yang tidak percaya kepada Tuhan, walaupun di dalam perjalanan pengiringan Thomas pada Yesus bersama-sama untuk melayani, tapi ada keraguan di dalam hati Thomas. Pagi hari ini
kita harus mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita agungkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat. Amin. Yang pertama, bagaimana cara percaya pada Tuhan? Yang pertama, mengetahui bahwa Tuhan sumber segalanya. Di zaman seperti sekarang ini, pada akhir-akhir ini, kadang-kadang kita suka meragukan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan pelihara kita? Bagaimana Tuhan memelihara kita semua dalam kehidupan sekarang? Ketahuilah bahwa Tuhan yang kita sembah sumber segalanya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Yang pertama, mengetahui. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Yaitu kita mengenal Tuhan. Yang kedua adalah mengenal Tuhan. Dalam Hosea 6, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Hosea. Hosea pasal 6 ayat yang ke-3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Yang kedua, mari kita mengenal Tuhan kita. Mari kita lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita mengetahui keberadaan seseorang, ketika hanya kita tahu orang tersebut, kita belum tentu mengenal dia. Ketika kita tahu seseorang tersebut, tetapi kita belum tentu kenal pribadi lepas pribadi dengan orang tersebut. Yang pertama, percaya kepada Tuhan. Kita harus mengetahui Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup. Yang kedua, kita harus mengenal lebih dekat lagi kepada Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, di rumah kita masing-masing, mungkin kita berkata dalam hati kita, apakah kita sanggup melewati hari-hari ini? Apakah kita sanggup melewati hari demi hari ini? Ya, mungkin kita rasa hari demi hari semakin sulit. Banyak tekanan, banyak pergumulan, banyak permasalahan yang menghimpit kita semua. Yang membuat kita tidak bisa beraktivitas dengan normal. Tidak bisa bekerja dengan normal. Tidak bisa bersekolah, berkuliah dengan normal. Bahkan tidak bisa beribadah dengan seperti biasa. Hari-hari belakangan ini mungkin kita bilang kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana pemeliharaan Engkau terhadap kami Tuhan? Bagaimana pemeliharaan Engkau terhadap keluargaku Tuhan? Pagi hari ini dijawab oleh firman Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun juga. Mari kita percaya penuh kepada satu nama. Nama Yesus Kristus, sumber segalanya. Dia Immanuel. Dia yang dulu ada, sekarang dan selama-lamanya ada. Dia yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita ketahui kuasa Dia yang dahsyat, melebihi segalanya. Yang lain ditolong, saya juga. Dengan kuasa yang sama, Bapak Ibu Saudara pun akan ditolong Tuhan. Mengetahui keberadaan Tuhan dan mengetahui kuasanya Tuhan. Dan yang kedua, sama-sama kita lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa hal yang mungkin saya syukuri dalam keadaan belakangan ini, di mana kita bisa lebih dekat lagi kepada Tuhan kita. Di mana saya pribadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Di dalam masa-masa ini, kami sekeluarga lebih dekat kepada Tuhan karena ada jam-jam doa yang ditambah. Ada mesbah-mesbah keluarga yang didirikan. Dan Bapak Ibu Saudara, mari kita kenal lebih dekat lagi kepada Dia. Firman Tuhan pagi hari ini, boleh sebentar, boleh sedikit,
tapi berdoa kepada Roh Kudus, biar Roh Kudus ingatkan kita semua, mengetahui keberadaan Tuhan, mengenal Dia lebih lagi, supaya kita lebih percaya kepada Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini di tempat kami masing-masing, lewat laptop, lewat handphone, lewat TV smart kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa memuji, membesarkan Tuhan di rumah kami masing-masing. Pagi hari ini hamba berdoa buat setiap firman yang ditaburkan, biar jadi kekuatan, biar kami semua lebih percaya Engkau. Kami tahu kuasa Tuhan dahsyat, dan kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Pagi hari ini hamba berdoa, biar yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang dicukupkan. Oleh bilur Yesus kita menjadi sembuh. Pagi hari ini hamba pun berdoa, jangan khawatir akan hidup. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, kalau bunga bakung di padang Tuhan pelihara, terlebih kita, umat manusia. Dan pagi hari ini hamba berdoa dimanapun setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan atau menonton tayangan ini berada. Hamba berdoa, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan campur tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, kami serahkan jemaat yang sudah berbakti di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka semuanya yang sudah memberikan persembahan maupun yang sudah membayar perpuluhan. Tuhan berkati mereka, bukakan tingkap langit dari sorga, bagaikan hujan yang tidak pernah berhenti dan bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Demikianlah mereka sudah memberikan segalanya kepada Tuhan. Berkatilah mereka. Sekarang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, anugerahnya, berkatnya atas semua melimpah dalam saudara-saudara. Diberkatilah saudara-saudara dari tempat ini. Ya Tuhan, biar mereka menerima berkat anugerah
dari Tuhan Yesus Kristus, kasih-Nya dan perlindungannya, serta persekutuannya Roh Kudus dan damai sejahtera Allah melimpah atas mereka semuanya mulai ini hari sampai selama-lamanya. Sama-sama haleluya, amin. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah